Ya, ya Tuhan. Shalom. Sekali lagi kita bersyukur kalau malam ini kita boleh terus belajar Bible study dari buku Grace Revolution, ya. Revolusi kasih karunia, revolusi Injil, jadi perubahan yang cepat menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ya, kita mengalami kuasa hidup berkemenangan. Ya, dunia boleh keadaannya semakin buruk, semakin gelap. Saudara dan saya semakin naik dan semakin hidup dalam berkemenangan, ya, bukan pecundang. Nah, dan kita sudah belajar di bab yang lalu khususnya mengenai berkat yang terbesar, yaitu pengampunan segala dosa. Ya, segitu simpelnya, pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya itu berkat terbesar. Karena untuk itu Tuhan Yesus rela mati menjadi korban. Ya, persembahan anak domba Allah, darahnya membasuh kita. Yaitu induk dari segala berkat. Kalau kita nggak menerima itunya, gimana mau terima berkat yang lain? Karena ayat yang saya suka sekali, ya, dikatakan bahwa Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengerjakan segala sesuatu cuma-cuma kepada kita bersama-sama dengan Yesus? Nggak mungkin, ya. Tapi karena Yesus diberikan, berarti segala sesuatu diberikan cuma-cuma berikutnya. Nah, itu luar biasa, ya. Jadi waktu kita menerima itu, bab 5 bagian 2 ini katakan, ya, mulai hidup dengan keyakinan itu, arti kepercayaan, keteguhan itu. Iblis berusaha supaya kita merasa dosa kita belum diampuni, gitu. Masalah dosa menjadi masalah bahkan di gereja-gereja, ya. Dan bagian pertama kita udah dengar bahwa kita ini benar-benar di bawah air terjun darah Yesus terus-menerus. Itu istilah yang sebenarnya jelas sekali, dan untuk selama-lamanya oleh darah Yesus kita dikuduskan. Sempurna. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya dimensi waktu di bawah matahari ini nggak berlaku di dalam waktu kekekalan. Ya, jadi menyucikannya itu terus-menerus. Kalau tenses bahasa Inggris kan jelas, ya, present tense, terus-menerus, sekali dan untuk selama-lamanya. Kudus, benar, bukan karena kebenaran kita. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Itu statement yang, atau pernyataan atau deklarasi yang akan mencakup semua aspek nantinya. Apapun masalah saudara saya bisa berkata, saya adalah kebenaran Tuhan atau kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, jadi pengampunan dosa dan dibenarkan sepenuhnya itu continue, kekal selamanya, nggak berubah. Kenapa? Sudah dibayar, itu, ya, finish work. Jadi orang benar itu nggak takut apapun, ya. Kita nggak mau ditakut-takuti oleh siapapun atau dibuat ragu-ragu dengan ayat-ayat yang bias, ya, atau apa tuh, obscure. Ya, ini contoh yang kita akan lihat di dalam bab 5 ini. Kita harus tuntaskan, ya, tentang Ibrani 10 gimana. Nanti Ibrani 10 ada Ibrani 6 tentang bisa murtad, hilang keselamatan. Nah, sebenarnya kuncinya di Ibrani 10. Nanti kita lihat lagi, ya. Tapi sebelum jauh, kita mesti tahu konteksnya aja, udah gitu. Ya, paling gampang gitu. Ini konteksnya udah jelas Ibrani. Ya, jadi orang Ibrani kembali lagi ke temple sacrifice atau bait persembahan binatang kaki 4. Itu yang sebenarnya pengertian murtad. Dan nanti kita akan lihat tentang bagaimana 1 Yohanes 1 ayat 9. Dari awal saya terima kasih karunia, orang bilang, gimana 1 Yohanes 1 ayat 9? Nah, itu, ya. Jadi isu-isu ini kita harus tuntaskan sehingga kita bisa berdiri teguh dengan keyakinan.
Karena akan terus hadapi. Saya heran juga tuh orang Kristen kalau makin rohani, seolah-olah makin lama dia bilang makin dewasa rohani, tapi hidupnya sebenarnya makin sadar dosa sebenarnya. Sadar ketakutan-ketakutan. Jadi takut akan Allah itu bukannya worship, tapi takut akan Allah itu benar-benar takut seperti takut sama ular gitu, atau sama kecoa. Ya, tuh maksudnya Tuhan itu memburu dosa. Tua, asem, pegang tongkat, dan siap-siap membentung. Nah, itu yang digambarkan oleh kekristenan sebenarnya, yang salah tentu saja. Nah, kita nggak takut apapun. Kita nggak takut akan kematian, ya pandemi, kutuk-kutuk. Kenapa? Ya karena kita sudah diampuni segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Ya jadi jangan mau digentarkan oleh apapun. Nah, saya review sedikit dari Ibrani 10 ayat 29 ini. Bagaimana orang-orang Yahudi, dia dengar, dia mengecap. Karena Paulus sampaikan kan melalui suratnya di Ibrani. Tapi kembali lagi ke pengorbanan binatang. Itu konteksnya harus jelas. Jadi saudara jangan digentarkan nih ya dengan Ibrani 10. Justru Ibrani 10 itu banyak ayat-ayat yang pasti. Misalnya Ibrani 10 ayat 10 kan. Jadi buka aja nggak apa-apa nih. Oleh karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh penebusan tubuh Kristus. Ya sempurna, diselamatkan, ditebus sekali untuk selama-lamanya, itu sebenarnya clear. Nah makanya kayak ayat misalnya ayat 29 ini, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah. Bukan untuk kita, bukan untuk orang Kristen. Menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Kita penerima kasih karunia. Tapi yang menghina roh kasih karunia apa? Ya orang Yahudi yang kembali ke bait pengorbanan binatang. Entah lembu, entah kambing, entah domba. Nah seperti itu. Itu namanya menganggap najis darah perjanjian yang baru maksudnya. Yang sekali dan untuk selama-lamanya. Jadi jelas ya konteksnya. Jadi kalau kita bilang berdiri teguh, segala dosa kita sudah diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Itulah induk dari segala berkat saudara. Saudara berdiri teguh dong. Gak mau digoyahkan oleh siapapun. Amin. Ya, makanya dijelaskan juga ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Nah, jadi mereka dengar tentang kebenarannya bahwa apa? Bahwa anak domba Allah yang menghapus dosa dunia itu adalah Yesus. Ya, tidak ada korban lagi untuk menghapus dosa itu. Kembali ke korban binatang lagi. Nah, itulah yang dikatakan tadi ayat 29. Mereka menghina roh kasih karunia. Jadi bukan untuk kita sama sekali, poinnya itu ya. Poinnya itu. Jadi, tapi ayat-ayat biasa ini sering dimunculkan gitu buat orang Kristen. Nah, padahal kalau orang Kristen mesti berdiri teguh gimana? Ya mesti punya kepastian. Misalnya Yohanes 10 ayat 28. Dan aku, Yesus ya, memberikan hidup, Zoe, yang kekal, hidup. Kita tahu ya, kita diberi dari bawah matahari, hidup yang Zoe kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan pasti 3 kali. Pasti, pasti, pasti. Nah kata pasti ini dan selama-lamanya harus dipegang teguh. Jadi nggak bisa digentarkan oleh siapapun. Kalau belum ngerti, tuh ayatnya ini gini. Itu namanya ayat bias. Harus ikut kepada yang pasti. Dan seorang pun nanti makhluk apapun, siapapun tidak akan merebut mereka dari tanganku, kata Yesus. Di tangan Yesus, di tangan Bapa, dua lapis tuh, begitu. Pasti. Roma 5 ayat 9.
Lebih-lebih tuh, much more. Kalau udah lebih-lebih itu lebih gitu ya. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, bukan oleh darah binatang, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi walaupun iya tapi nggak dihukum selamat sih, tapi masuk lewat tribulasi, enggak, udah gitu aja. Pasti. Jangan biarkan siapapun merampas rasa secure kita, rasa aman tuh, secure. Kalau udah bisa diambil secure-nya, kepastiannya, semuanya dicuri akhirnya. Ya. Nah, jadi di Ibrani 10 yang kebaikan Ibrani 10, ini supaya tuntas ya. Kalau sudah mau dengar Ibrani 10 lebih jelas, ya Jumat yang lalu. Bukan, tetapi kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Nah, maksudnya sebagai orang Yahudi yang percaya, jangan kita mengundurkan diri. Atau kita orang Kristen baru buat kita. Tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Hidup apa? Hidup kekal, hidup Zoe. Amin. Jadi jelas ya, ayat-ayat yang dikeluarkan di Ibrani 10. Ini kan udah jadi isu apa ya? Gereja besar tuh. Dari percaya keselamatan pasti, buku pelajaran pertamanya misalnya dalam konteks mengajarkan jemaat jaminan keselamatan, sampai karena tidak teguh, sekarang keselamatan tidak terjamin gitu. Pakai ayat-ayat yang ini, ayat-ayat di Ibrani 10. Yang tadi Ibrani 10 ayat 26-27 ya, yang minggu lalu dengerin aja. Tapi kalau kita udah, konteksnya itu, orang Israel, orang Ibrani itu hanya mengecap. Paulus sampaikan cuma diicip-icip doang, nggak ditelan. Balik lagi ke bait pengorbanan binatang. Itu menghina roh kasih karunia. Karena imam besar agungnya sekarang Yesus, dan anak dombanya yang disembeli darahnya itu yang tercurah adalah Yesus. Balik lagi ke binatang. Yang istilahnya yang sama sekali nggak bisa menghapus dosa, hanya nutupin, yang hanya gambaran sebenarnya. Tipologi kita belajarnya justru begitu. Kalau kita ketemu ayatnya, kita belajar, itu gambarannya, itu bayangannya. Substansinya, kenyataannya, realnya, ya Yesus. Dan yang substansinya udah datang, jangan balik ke situ. Nah, emang bagi orang Yahudi, karena mereka punya tradisi yang sudah turun-temurun, yang diturunkan menjadi agamawi, sulit melihat itu. Tapi kalau orang Kristen dibawa ke situ, namanya keterlaluan, saudara. Yahudi juga bukan. Nggak masuk hitungan, saudara. Nggak punya imam kita. Kalau memang balik ke bawah hukum Taurat, nggak masuk hitungan kita. Tapi kalau kita di dalam Yesus, kita masuk hitungan. Kita milik Kristus, keturunan Abraham, berhak terima janji Allah. Hanya di dalam Kristus, nggak ada jalan lain. Nah, coba ya. Jadi bagaimana? Apakah kita akan masuk penghakiman? Ya kita tidak akan masuk penghakiman, udah pasti. Misalnya di Ibrani 10 ayat 27 nih. Saya ulang lagi aja. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman. Nah, penghakiman tuh sebenarnya krisis. Dan api yang dahsyat. Dan akan menghanguskan semua orang yang durhaka. Tuh, bisa durhaka, tuh bisa murtad. Oh, bukan buat kita. Kenapa? Nah, kita buktikan. Buat kita, soal penghakiman ini, krisis ini, ya dijawabnya di Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, ya sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai Zoe, hidup yang kekal. Jelas ya, diulangi lagi. Dan tidak turut dihukum, tidak dimasukkan ke dalam krisis. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut, di bawah hukum Taurat, kematian, penghukuman, ke dalam hidup Zoe tadi. Nah, orang Kristen dibodohin lagi sama iblis misalnya. Oh, dimasukin
penghukuman, itu tribulasi misalnya, ditakut-takutin. Harus hidup kudus nih, harus benar nih, harus berjaga-jaga nih, bersiap-siap. Jadi hidup dengan parno gitu. Yesus mau datang makin menderita dia, makin stres. Itu namanya dikadalin musuh. Yesus mau datang Pak Melki, amin, puji Tuhan, saya mempelainya. Oh, kalau kita nggak kudus gimana? Kita kudus, kita dibenarkan hanya karena darahnya, sekali untuk selama-lamanya. Ya nanti nggak memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bla bla bla, bibi ya. Ya bukan buat kita. Kita pasti memerintah bersama Kristus. Orang kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Gimana? Ya, jadi jaminan keselamatan penuh. Ya udah pindah masa pindah lagi? Dipindahin gitu sama Tuhan, dari hidup ke dalam maut gitu. Nggak mau. Sekarang ada kehidupan dalam seluruh kehidupan kita. Yang mati-mati, aspek-aspek yang mati dalam kehidupan kita, sekarang hidup, punya roh kebangkitan. Katakan kehidupan. Kalau keuangan saudara bermasalah, katakan ada kebangkitan dalam keuangan saya. Ada kehidupan. Kesehatan sama aja. Saya memiliki tubuh berkualitas, hidup berkualitas. Keluarga, masa depan. Ya, atau krisis apa yang lain lagi. Masalah kekudusan, kebenaran, semuanya Kristus. Jantung Pak, saya masalah jantung. Ya bilang aja jantung Kristus. Hidup. Paru-paru, ginjal, limpa, hati. Ya pokoknya semua aja. Nah bagaimana? Kebenaran orang bilang, gimana kalau dosa dalam gereja? Pak Melki, kalau orang ada dosa dalam gereja, didiemin gitu. Nah ini Pastor Pin ya sampaikan ya. Saya baca aja, mendingan saya baca dulu deh. Saya baca dulu apa sih di kesaksian di New Creation Church. Halaman 98 ya. Berurusan dengan dosa dalam gereja. Seperti Yesus memperluas pengampunannya dan kasih karunia tanpa penghukuman kepada wanita yang tertangkap berzina, orang yang kedapatan berzina itu. Jadi saya mengkhotbahkan kasih karunia yang sama yang dicontohkan dan ditawarkan Yesus. Sebagai seorang pengkhotbah kasih karunia Tuhan kita Yesus, saya tidak pernah menyetujui atau membebaskan dosa seseorang. Akan tapi tugas saya adalah tidak mengarahkannya kepada hukum-hukum, tetapi kepada Tuhan Yesus. Nah, apabila entah tim pengembalaan saya atau saya sendiri terlibat dalam mengkonseling seseorang yang hidup dalam perzinahan, kami akan berkata kepada orang itu dengan tegas bahwa mereka tidak hidup dalam kasih karunia. Jadi kan ada orang bilang, hidup dalam kasih karunia. Saya punya istri lain, saya punya selingkuhan, nggak apa-apa gitu. Ya, bukan begitu. Kamu nggak hidup di bawah kasih karunia. Karena dosa menguasai mereka. Bagaimana mereka dapat hidup di bawah kasih karunia? Nah, saudara, sebenarnya kalau kita nih melihat kenyataan gitu ya. Justru orang-orang yang nggak mengajarkan kasih karunia lah banyak punya masalah dengan perselingkuhan gitu. Bahkan pendeta-pendetanya, saudara. Bukan saya bilang saya hebat, saya bilang saya tidak sanggup, tapi Tuhan sanggup. Dan Tuhan ada di dalam diri saya. Kami akan mengarahkan orang itu kepada kasih karunia Tuhan kita, Yesus. Tetapi kami juga akan sangat memperjelas kepada mereka bahwa dosa datang dengan konsekuensi yang merusak. Jadi nggak bisa bilang dosa tuh memang tidak dihukum, tapi ada konsekuensinya yang merusak. Itu tidak akan diterima jika mereka terus hidup dalam dosa mereka. Lalu, tapi saudara perhatikan ya, ini bukan bicara tentang wah nungguin nih penghukuman nih, dosa saya udah terjadi menunggu penghukuman. Enggak begitu ceritanya ya. Lalu kami akan berkata kepada orang itu untuk kembali kepada pasangan mereka dan keluarga, dan sebagian besar mereka melakukannya. Pada intinya, kami di sini untuk menolong yang bergumul dalam dosa dan yang memiliki hasrat yang sungguh mau ditolong. Namun bagi mereka yang tetap hidup dengan gaya hidup dosa, kami tidak pernah menyetujui atau menerima gaya hidup mereka. Apakah kami mengasihi mereka? Ya 100% katanya. Dan kami akan siap dengan sekejap bagi mereka jika mereka benar-benar ingin ditolong.
Kami sudah menemukan seringkali individu yang berkeras menjalani hidup dosa akan berhenti menghadiri gereja dengan pilihannya sendiri. Menariknya, tampaknya beberapa orang terus-menerus ingin hidup dalam dosa menemukan bahwa mereka tidak dapat tinggal terlalu lama dalam sebuah gereja yang mengkhotbahkan Injil sejati tentang kasih karunia. Sulit untuk meneruskan terus berdosa melawan juru selamat yang penuh kasih. Kenapa saudara mau hidup dalam gelap tapi mau berhadapan dengan terang? Yang akan nyaman mereka sebenarnya. Ya, paham ya? Nah, seperti Daud, gembala ini seperti Daud dia bilang ya. Kita lihat dari contoh Daud 1 Samuel 17 ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya." Jadi, kalaupun mengembalakan, yaitu domba-domba punya bapak, gitu ya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya. Yang mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Nah, jadi saudara, iblis itu kan berdusta dengan mulut nih. Ya, perhatikan garis bawahi mulutnya ya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, dan lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ya, jadi kalau musuh mau merusak kawanan domba, ya dia berhadapan dengan Yesus. Ya, baik, singa atau beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Orang Filistin yang tidak bersunat ini akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh, tuh ya, mulut, mencemooh. Ya, kalau dalam kasus Daud, Goliat itu 40 hari 40 malam mencemooh ya barisan Allah yang hidup. Gitu saudara. Jadi tadi kita udah baca ya, kalau ada orang mau hidup dengan gaya hidup berdosa di gereja, gimana Pak Melki kalau orang itu datang? Ya saya bilang, saya datang bukan ke saya. Kita kan ngomongin kebenaran. Terus, terang. Kamu diampuni. Tapi bukannya setuju, nggak bisa diterima. Ya, misalnya tadi perselingkuhan itu. Gimana Pak Melki? Nggak akan tahan. Gitu. Nggak akan tahan. Terus duduk di dalam terang, berhadapan dengan terang Yesus, untuk hidup dalam gaya hidup, tinggal dalam dosa maksudnya gitu. Ya kalau tulus, gimana Pak Melki? Saya mau nih, ya beresin. Semua pasti ada jawaban. Jawaban Kristus, bukannya berkubang gitu. Ya mungkin istilahnya tapi tepat begitu. Oke ya, jadi masalah gembala kita siapa? Gembala agung kita, Yesus. Dia nggak setuju dengan dosa, nggak akan kompromi, nggak akan. Karena dosa itu merusak. Jelek, buruk, busuk, merusak semua hubungan, merusak keluarga, merusak semua. Kita datang kepada terang, dibebaskan. Dari dalam keluar, dibebaskan. Kalau ada yang udah, kayak tadi kan perselingkuhan, udah jatuh, ya ada solusinya. Gitu. Ya, seribet apapun, selalu ada solusinya. Karena solusinya itu Yesus, jalan. Nah, jadi pahami benar-benar ya. Itu tentang beres ya, tentang ke Ibrani 10. Nah, terus orang bilang ini, gimana mengenai 1 Yohanes 1 ayat 9? Nah, ini kan akan terus berusaha disampaikan orang untuk mencoba menggoyahkan. Gitu, ya kan? Tentang dosa. Nah, kita baca aja. Kita hadapi, pahami benar-benar ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia ada setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita di segala kejahatan. Dan ini ayat ini dipakai untuk apa? Kalau dosa mau diampuni, orang Kristen ya harus minta ampun gitu ya, mengaku dan minta diampuni gitu ya. Nah, jadi mengaku dosa untuk pengampunan ya, pengakuan terus-menerus tidak membuat orang berhenti dosa, malah jadi sadar dosa dan rasa hilang keselamatan. Itu dasarnya dulu. Nah, saya mau baca sekarang langsung aja deh jawaban dari buku ini secara komplit tentang 1 Yohanes 1 ayat 9.
ya, supaya kita juga belajar sama-sama nih. Bab pertama dari 1 Yohanes tadi kan, pasal pertama maksudnya, tidak ditulis kepada orang-orang percaya, tetapi kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia, yaitu orang Gnostik ya, nanti dijelaskan. Sebab itu merupakan pembukaan yang luar biasa surat Yohanes pertama. Tidak ada salam untuk orang percaya. Jadi dalam pembukaannya itu nggak ada salam yang biasa Rasul Paulus sampaikan. Tidak seperti kita temukan dalam suratnya kedua dan ketiga. Oke, ya, nanti kita lihat 1 Yohanes 1 atau 2 dan 3. Sebaliknya Yohanes membuka surat pertamanya langsung kepada ajaran sesat yang serius, kaum Gnostik. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, ya, kami dengar, dan telah kami lihat dengan mata kami, dan telah kami saksikan, yang telah kami raba, dengar, lihat, raba, ya, dengan tangan kami, firman yang hidup. Ya, Yohanes berkata bahwa mereka lihat, ya, dengar Yesus itu datang sebagai manusia. Tapi orang Gnostik nggak percaya, ya, Allah menjadi manusia. Kadang lagi ramai juga nih, ada pendeta yang kira-kira seperti itu juga. Ya, seperti dia, murid-muridnya telah dengar, lihat, saksikan, dan meraba Yesus. Hanya dalam bab 2 Yohanes pertama, ya, artinya 1 Yohanes pasal kedua, di mana Anda melihat ungkapan anak-anakku. Nah, untuk pertama kalinya di pasal yang kedua ada anak-anakku. Nah, itu merefer kepada orang percaya. Nah, Gnostik juga percaya mereka tidak berdosa. Mereka nggak kenal dosa. Jadi mereka bilang gini, oh, dosa itu nggak ada. Jadi Rasul Yohanes berkata kepada mereka bahwa mereka jika mereka menyatakan dan mengakui dosa-dosa, bahwa ada dosa, Tuhan akan mengampuni mereka dan mencuci mereka dari segala kejahatan. Lagi pula ya, dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 itu dosa tuh hamartia, ya, kata benda hamartia artinya dosa asal sebenarnya. Karena ada orang yang bilang, oh, nggak ada, kita nih padahal keturunan Adam, dan Tuhan udah buktikan karena akibat dosa mati kan, gitu. Dan mereka nggak percaya itu. Nah, orang-orang Kristen nah sekarang sebaliknya, ini alasan berikutnya, orang-orang Kristen mula-mula tidak memiliki 1 Yohanes selama kira-kira 50 tahun. Jadi surat Yohanes itu ditulis 50 tahun setelah Masehi kan, setelah, maksudnya SM, setelah Masehi. Artinya yang sebelumnya gimana? Jadi mereka tidak memperoleh persekutuan dengan dia dong. Tidak mungkin melalui pengakuan dosa. Artinya nggak punya persekutuan dong dengan Tuhan, karena nggak punya pengakuan dosa tadi. Belum ada keluar ayat ini. Nah, itu jadi pertanyaan juga kan. Nah, Rasul Paulus, penulis 2/3 surat-surat kepada jemaat, tidak pernah sekalipun mengajarkan tentang pengakuan dosa. Nggak pernah. Sebenarnya dalam suratnya kepada orang Kristen di Korintus, banyak dari mereka melakukan dosa, seperti mengunjungi kuil pelacuran. Paulus justru nggak berkata kepada mereka untuk pergi mengakui dosa mereka, untuk memperoleh persekutuan dengan Tuhan. Sebaliknya dia mengingatkan bahwa siapa mereka di dalam Kristus. Kamu tahu nggak orang Kristus? Kamu bait Roh Kudus. Masih tetap dibilang begitu. Nah, persekutuan kita dengan Tuhan tidak didasarkan kepada pengakuan dosa yang tidak sempurna, ya, pengakuan dosa yang tidak sempurna oleh manusia yang tidak sempurna. Jadi kalau kita mau ngakui juga, kita bisa nggak mengakui dengan tepat, dengan komplit semua dosa-dosa kita? Ya, tetapi pada kekayaan kasih karunia Tuhan dan korban yang sempurna dari anaknya. Kalau Tuhan, ada yang kelewat nggak dosa kita? Nggak ada. Semuanya sudah ditanggung oleh Yesus. Nah, oke, terus ya, mereka yang percaya 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata kepada orang percaya untuk mengakui dosa setiap kali mereka berdosa. Perlu menyadari setiap dosa butuh dikenali. Ya, artinya perlu diidentifikasi kan, dan diakui. Jika tidak, berdasarkan ayat itu, orang itu tetap tidak benar. Kenapa? Tekor dosanya tadi, ada yang nggak diakui. Anda tidak dapat mengambil atau memilih apa yang diakui atau hanya mengakui dosa yang Anda ingat. Ya, kalau yang lupa gimana? Dan itu tidak mungkin secara manusiawi, mengakui setiap dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Apalagi Tuhan bilang dalam hati lagi kan. Nah, kata mengaku dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dalam bahasa Yunani adalah homologeo, yang berarti berkata hal yang sama atau setuju dengan. Oleh sebab itu, mengaku dosa kita adalah mengatakan hal yang sama dengan dosa kita seperti perkataan Tuhan.
Tadi dikatakan ya, segala dosamu sudah diampuni. Bahwa itu adalah dosa dan bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni dan disucikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Ketika Anda berdosa, menyadari bahwa sudah berdosa, mengaku sejati, Anda setuju dengan firman Tuhan dan mengekspresikan rasa syukur Anda kepada Dia atas realitas pengampunan Anda dalam Kristus. Nah, ini praktisnya. Jadi kalau gagal berdosa gimana? Gagal. Ya akui, Tuhan, saya gagal, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Saya bersyukur, saya tetap anakmu. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Itu mengakui kebenarannya, realitas. Amin. Ya, jadi sekali lagi kaum Katolik itu tidak percaya dalam keadaan manusia berdosa, ya, dosa asal itu. Nah, sekarang kita lihat dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Nah, sekarang bicara tentang surat Yohanes kepada orang Kristen. Dibuktikan dengan apa? Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi nggak ada yang setuju dosa. Baik Pastor Prin, Melki, gereja, New Christian, nggak ada yang bilang setuju gitu ya. Namun jika seorang berbuat dosa, nah ini dosanya hamartano, ya, bukan dosa asal yang tadi. Apa tuh? Hamartia, ya, hamartia dosa asal. Hamartia, ini hamartano, berbuat. Artinya apa ya? Dosa dalam keadaan apa tuh? Sedang melakukan. Gitu ya, apa tuh? Jadi jatuh, ya, misalnya. Kita memiliki apa? Dia bilang kita mempunyai seorang pengantara, advokat, pembela, ya, intercessor, pembela kepada Bapa, yaitu Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang adil. Makanya kita bilang kalau kita masih dihukum, Bapa nggak adil sama Yesus karena dia dosa kita sudah dihukum. Sudah jadi paham ya? Jadi nggak perlu lagi digentarkan dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Paling gampang bilang itu bukan buat saya. Ayat itu buat orang gnostik. Tadi kita sudah dengar ya. Orang-orang yang nggak percaya bahwa ada manusia itu dalam keberadaannya. Kan ada, oh nggak ada dosa asal. Nah, kan ada agama lain juga nggak percaya kan. Ada dosa asal. Maksudnya, oh manusia lahir tuh, itu putih kayak kertas putih, bersih. Enggak, udah ada apa tuh? Nature dosa gitu. Ya, lihat aja dulu waktu saya punya anak juga gitu. Anak udah dimandiin, udah dicuci, udah kenyang, udah bersih, udah pakai ini. Kalau digendong diem, kalau dia taruh nangis dia. Wah, weh gitu. Waduh, kan nyusahin orang tua nih. Anak nggak diajarin, udah gede, kamu yang ambil ya? Enggak, padahal dia yang ambil. Kenapa? Karena ada nature dosa di dalam, ya. Nah, itulah semua keturunan Adam. Tapi kita pun sekarang kita bersyukur, kita menyadari bahwa kita memiliki apa? Intercessor, ya. Memiliki pengantara. Dosanya diperhitungkan kepada saya, kata Yesus. Nah, jadi apakah ada mengakui dosa di bawah kasih karunia? Nah, ini saya baca aja nih. Karena ada hubungannya dengan seorang psikiater nih ya. Bagus juga. Dari halaman 106. Suatu ketika saat saya berkhotbah di Italia, nih Pastor Pin ya, seorang pakar kejiwaan, psikiater ya, terkemuka diperkenalkan kepada saya, bercerita kepada saya tentang sesuatu yang menyedihkan. Ia berkata kepada saya bahwa ia telah mengkonseling banyak orang-orang Kristen, ya, orang-orang Kristen sejati bahkan, yang lahir baru, dan menjalani hidup dalam kekalahan. Bahkan beberapa mereka dirawat di rumah sakit jiwa. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa persekutuan dengan Tuhan bergantung pada kemampuan mereka mengakui segala dosa. Jadi saudara, memang saya juga udah lihat beberapa orang di masa-masa tuanya, karena diajarin dosa yang diampuni aja dosa yang diakui, orang makin banyak umur ya ternyata makin banyak sadar dosa, saudara. Iya, saya dulu gini, udah diulang lagi. Persoalan, wah, ampun Tuhan. Ini mengerikan hidupnya. Jadi saudara jangan main-main, bukan makin kudus tuh kayak gitu. Kita lihatnya, wah kudus banget. Ya tiap pagi, tuh Bapak ampuni, saya orang berdosa, saya begini. Kayaknya rendah hati banget.
Bukan saudara sakit jiwa. Sahabat, dapatkah Anda melihat betapa bahayanya pengajaran ini? Pengajaran minta-minta ampun terus. Tanpa jaminan pengampunan yang menyeluruh. Orang-orang percaya ini jadi sadar dosa. Terbeban dengan rasa bersalah dan malu. Terhakimi oleh musuh. Oleh musuh ya, saudara ya. Musuh dakwah terus tuh. Tidak bersuka cita dan sama sekali tidak aman dalam keselamatan mereka. Tidak aman. Saudara, hal kayak begini tuh iblis masuk, saudara. Ya, jadi ini pelajaran luar biasa ya. Luar biasa. Nah, padahal kalau kita balik, apa sih Pak Melki implikasinya kalau kita menerima kasih Bapak kayak begini? Apa? Orang tuduhnya apa? Enak dong bikin dosa. Padahal apa firman Tuhan katakan? Lukas 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu. Ini Yesus sendiri bilang. Dosanya yang banyak itu telah diampuni. Nah, ketika dia terima dosanya yang banyak telah diampuni. Buktinya apa? Sebab dia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, artinya merasa, oh gue mah orang baik, orang gitu ya. Sedikit pula berbuat kasih. Jadi kalau dinyatakan secara gamblang, kalau kita banyak menerima kasih, kita sadar bahwa kasih Allah itu begitu besar, begitu banyak, lebar, panjang, tinggi, dalamnya gak kukur. Hidup kita itu penuh dengan grateful, dengan ucapan syukur. Berlimpah terima, berlimpah keluar kasih. Artinya jadi apa? Jadi orang baik, orang berperilaku mulia. Bukan sebaliknya, saudara, kata siapa? Ya. Jadi kalau Pastor Pris ditanya, mengakui dosa nggak? Saya mengakui, dia bilang. Tapi bukan untuk diampuni. Tapi menyadari bahwa dosa-dosa saya sudah diampuni. Kita datang mendekat. Ya. Oleh darahnya yang mahal. Bukan tergantung berapa sempurnanya pengakuan. Ya. Mesti konsisten. Frekuensinya mesti pas. Kualitasnya mesti benar. Nggak bisa. Nah, kita juga dengan bisa yakin itu karena kita apa? Kita hidup di dalam dispensasi waktu kasih karunia. Present truth, itulah kebenaran yang sekarang. Jadi jangan mau digoyahkan dengan kebenaran di perjanjian lama. Namanya juga udah perjanjian lama, ikatan perjanjian lama, covenant lama. Kita ada di ikatan perjanjian baru, covenant baru, diteken dengan darah, dimeterai dengan Roh Kudus. Sampai benar-benar bulat, saudara, tidak lagi penghukuman siapa dalam Kristus. Saudara sampai berdiri teguh, sampai mengalir nih darah saudara. Kita hidup dengan penuh berkat Tuhan. Kenapa? Karena kedudukan itulah yang menentukan supply kita yang kita terima. Simpel sekali ya. 2 Petrus 1 ayat 12. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu. Jadi diingatkan lagi ini ya, akan semuanya itu. Diingatkan apa? Sekalipun kamu telah mengetahuinya, sebenarnya udah tahu. Telah teguh dalam present truth nih, kebenaran yang telah kamu terima. Bahasa Inggrisnya present truth. Jadi saudara nggak usah digentarkan dengan ya tadi misalnya Ibrani 10 tentang orang yang di bawah hukum Taurat. Oh enggak, saya dalam dispensasi waktu kebenaran yang sekarang. Sekarang itu yang dimaksudkan Petrus ini adalah kebenaran kasih karunia. Ya mungkin, jadi dengan pelajaran ini kita benar-benar berdiri teguh nih. Nah, jadi kalau orang percaya, masih kembali ya dalam konteks 1 Yohanes 1 ayat 9 nih, terus menerus mengakui dosa agar diampuni dan dibenarkan, tidak konsisten lagi dengan 1 Yohanes 2 ayat 12. Ini masih dalam Yohanes. Ini supaya tegas aja ya. Nah sekarang untuk anak-anakku, berarti untuk kita orang Kristen nih. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anakku. Anak-anak, kepada orang percaya. Yohanes menulis. Sebab dosamu telah diampuni. Oleh karena namanya, bukan karena kamu ngaku. Dosa saya telah diampuni. Ya, ini sekali lagi ya, telah diampuninya apa tuh? Perfect tense. Ya, artinya sekali untuk selama-lamanya.
Jadi Tuhan tuh bukannya dolak-dalik apa tuh, double talk gitu. Bukan, saudara, jangan dibingungkan. Kalau Tuhan bilang sudah diampuni, kita berkata amin. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya amin. Ya, dosa kita masa depan semua dibanding 2000 tahun yang lalu. Jadi ini urusan ini harus benar-benar selesai. Urusan dosa udah selesai. Ya, nah kita sedang menikmati semua berkat Tuhan yang Tuhan sudah bayar. Yang negatif sudah selesai. Kita sebagai kedudukan sebagai anak Allah, sebagai pewaris, menerima warisan, Kanaan, hidup, Zoe, itu yang kita nikmati. Semakin kita nikmati, semakin meluap dalam kehidupan kita terang Kristus. Makanya kita terima nih Ibrani 10 ayat 19-22, ayat terakhir ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, ya kesimpulannya oleh darah Yesus, sama-sama kan oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kalau dulu hanya imam besar agung, nih tempat kudus sekarang udah bersatu ya, tirainya udah terbelah. Ya, dari atas sampai bawah, 10 cm 18 meter. Ketika Yesus bilang sudah selesai, terbelah. Jadi tempat kudus ini, tempat maha kudus sudah nyambung. Ya, karena ia telah membuka jalan yang baru, ya, a new and living way, itu ya, yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Tadi tabirnya sudah dibelah ya, dirinya sendiri. Saya ngobrol sama Daniel ya, seperti Abraham tuh. Semua korban-korbannya bagi dua. Terbelah ya, darah. Dan ini selesaikan oleh Tuhan sendiri. Abrahamnya mana? Tidur. Ya, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar agung yang selalu diterima. Siapa? Yesus. Sebagai kepala rumah Allah, bait yang sejati. Ya, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Artinya kita tulus aja datang, yakin gitu ya. Keyakinan iman yang teguh. Wah, Tuhan menghukum? Enggak usah takut gitu, datang aja dengan tulus ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Makanya saya selalu bilang, bahkan kepada diri sendiri, hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bahkan tubuh fana kita aja dibasuh dengan firman, air yang murni. Terima undangan datang, terima pestanya Bapak, terima dipeluk, diangkat, ya. Dan inilah a new, baru, jadi present truth, a new, cara baru dan hidup. Sama-sama kata a new and a living way, ya, cara yang baru dan hidup. Jangan pakai cara yang lama, jangan pakai perjanjian yang lama. Amin. Ya, jadi pahami ya. Jadi masalah kalau orang bilang, gimana Pak Melki Ibrani 10? Termasuk Ibrani 6. Oh, bukan buat saya. Kalau maksudnya buat yang penghukuman, bukan buat saya. Buat orang yang dengar tapi kembali lagi ke tempel sacrifice. Saya memiliki Ibrani 10 yang sekali untuk selama-lamanya. Sempurna saya ditebus. Kalau yang 1 Yohanes 1 ayat 9 gimana? Oh, kembali lagi. Itu ayat untuk kaum gnostik. Bagi saya 1 Yohanes 2 ayat 12. Dosa saya sudah diampuni. Sekali untuk selama-lamanya. Paham? Ya, paling simpel begitu. Kalau udah putar-putar selalu aja deh. Ya, maksudnya kalau dia masih mau dihukum, ya urusan masing-masing aja lah mendingan. Oke, saudara yang mendengar di rekaman YouTube sudah berkata, waduh, saya mendengar kabar baik bahwa segala dosa sudah diampuni dan saya bisa hidup dengan hidup yang tanpa ketakutan lagi, ya, tidak takut apapun, tidak terancam oleh apapun. Ya, bahkan hidup dengan berkat dari Tuhan yang adalah diterima oleh Yesus. Pewaris, sama-sama pewaris. Tapi saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, hari ini saudara mendengar, saudara ikuti saya berdoa untuk menerima Yesus. Katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya
bahwa Yesus sudah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus. Saya adalah anak yang paling dikasih oleh Tuhan Yesus. Surga adalah rumah saya. Segala dosa saya sudah diampuni. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara sudah diselamatkan.